Iya tuh betul. Jalannya nanjak kan. Iya kok tahu bang? Ya kan gue orang sini katanya gitu. Lu yakin nginep di situ katanya? Iya nginep di situ. Sama siapa? Sama Roni sama istri. Dia tatap-tatapan bang sama bapaknya. Ditanya tuh, bang yakin nginep di situ? Kawan itu ngirimin video bang. Video yang dimana istri saya sebenarnya di belakangnya itu gendong anak pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Refdi. Dan seperti biasa nih sob, di samping gua udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gua kali ini akan menceritakan pengalamannya pada saat melakukan perjalanan dan sempat bermalam di salah satu hotel angker yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Beliau diteror oleh sosok pocong. Bahkan momen epicnya nih sob, sang istri sampai menggendong sosok pocong tersebut. Penasaran sama kisah lengkapnya? Langsung aja kita sapa dulu Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu. Halo bang. Kabar gimana Bang? Selalu mantap. Mantap Bang ya. Selalu Iya. mantap. Bang, ini kedua kalinya ya. Kedua kali Kita bang. di Penatua ya. Makasih banyak ya Bang ya. Udah Sama-sama menyempatkan bang. waktu lagi datang ke studio Penatua. Buat kawan-kawan selalu harus ada terus. Siap. Oke. Oke Bang Wahyu, jadi pada kesempatan kali ini Bang Wahyu mau ceritain perjalanan touring lagi nih. Touring pendek bang. Touring pendek ya. Iya, touring pendek. Dan singgah di salah satu hotel lah ya. Hotel bang, betul. Hotel di situ tuh zong parah nih katanya nih. Intinya dari zong. Intinya dari Inti zong. dari intinya zong itu bang. Aduh, berarti Inti parah dari banget zong. ya. Ya, biar Iya. kawan-kawan lah nanti yang menilai bang Iya, seperti apa ya. Yang gue bikin penasaran nih, bener bang, istri sampai gendong anak pocong dari sana. Sesuai dengan ada nanti dokumentasinya ya bang ya. Oh iya, full dokumentasi Ada juga full ya. dokumentasinya biar kawan-kawan juga nggak masa sih kan gitu Iya. ya. Karena semua terrecord, ada buktinya. Oke nih buat kalian yang penasaran nih, tonton terus video ini sampai selesai. Dan gua rasa nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke ceritanya. Kisahnya sebenarnya awalnya diajak kawan bang. Oke. Diajak kawan karena memang kita kan udah lama waktu itu habis pasca pandemi ya. Ya semua orang pengen lah jalan gitu ya. Apalagi kita kan juga seneng motoran, suka touring ya. Pada momen itu memang kayaknya puncaknya nih. Oh ya lah kita touring lah gitu. Cuman yang pendek-pendek dulu lah, nggak usah jauh-jauh karena kan kita juga nggak tahu kan pembatasan PSBB waktu itu di daerah mana kan kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita putuskan untuk ke daerah puncak, deket-deket tuh. Ya berangkat sama istri itu malam minggu waktu itu. Ingat malam minggu tuh. Pulang kerja dari kantornya dia jam 10. Langsunglah kita jalan. Janjian memang di daerah Taman Safari depannya. Gue inget banget nyampe daerah sana itu sekitar 12:30. Cuma pada waktu itu kebetulan istri lagi sakit gigi nih, pas banget nyampe sakit gigi tuh. Nyari obat dulu sambil nungguin kawan. Kawan belum sampai tuh waktu pas kita sampai. Ada nunggu sekitar setengah jam, kawan sampai. Saya pikir waktu itu belum dapat yang namanya villa nih yang kita mau tinggalin lah gitu. Ternyata kawan udah milih villa di daerah sana. Oh udah dapat villanya? Udah dapet. Dia yang pilih. Karena memang dia ngajak kan waktu itu. Kita ketemu, langsung ke tempat tujuan di daerah Ciloto lah. Tapi kalau nama tempatnya kayaknya nggak etis ya kalau kita sebut ya. Privacy lah mungkin ya. Pokoknya daerah Ciloto lah. Pas sampai sana, ternyata bukan villa bang. Dia bilang kan villa ya. Karena ekspektasi saya tuh kalau villa kan rumah lah ya. Rumah atau pondokan lah. Ternyata sampai sana tuh semacam hotel.
yang memang banyak kamar, banyak gitu ya. Baru masuk sampai ya feelingnya emang udah kok sepi banget, sepi, gelap. Terus ya nggak selayaknya mungkin kayak hotel-hotel biasa yang parkirannya serba banyak gitu ya, depan segala macam. Terus resepsionisnya juga sigap, ada di tempat resepsionis. Ini resepsionisnya nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Jadi pas kita nyampe itu kita nungguin dulu tuh sekitar 15 menit entah kemana resepsionisnya baru nyampe. Baru nyampe naik motor tuh dia. Oh, berarti nggak di tempat. Dia nggak di tempat. Harusnya kan kalau hotel di Iya, tempat dong, standby. standby ya gitu. Oke, karena itu kawan kan nelfon tuh resepsionisnya. Karena dia memang sudah reservasi sebelumnya. Reservasi, ya gue sih, saya ngelihatnya memang tuh tempatnya kayak letter U, Bang. Jadi dari letter U lah, kita dari sini gitu ya, keliling gitu ya. Di tengahnya tuh parkiran. Tingkat 2. Ada atasnya ada juga gitu. Nah, saya bilang nih sama kawan nih, karena emang udah ngerasa kurang pede sama tempatnya, kurang nyaman lah gitu ya. Bisa nggak pilih kamar yang depan aja gitu, deket resepsionis lah. Mungkin kalau ada orang jalan segala macem kan kita bisa dengar gitu ya. Oh nggak bisa, Bang, tempatnya udah dipilihin yang di ujung katanya gitu. Ya udahlah, karena memang juga waktu itu dipilihin sama kawan dan kawan juga bilang pernah di sana, ya udahlah kita pede dong. Nyampe di tempat lokasi, ngeliat tempatnya juga udah kok interiornya tua banget nih gitu. Nggak selayaknya kayak hotel lah gitu ya. Interiornya tua, dekorasinya tua. Yang muda tuh cuma TV tempel doang dan itu juga kecil yang ada di tembok gitu. Baru masuk aja, saya sama istri udah aneh. Anehnya ini ngelihat dari dekorasi yang ada di dalam. Kita masuk kan biasanya langsung dihadapkan sama yang namanya kasur ya, Bang ya. Kasur, walaupun itu kasur besar gitu, harusnya kan ya satu aja gitu kasur gitu. Ini jadi ada satu kasur kecil baru masuk nih, kasur kecil. Kita masuk, ini toilet, ini kasur kecil, Bang. Iya. Di samping kasur kecil tuh ada meja rias. Tapi ornamen tua, Bang. Nah, di samping meja rias itu ada kasur kita lagi nih. Yang besarnya. Yang besar. Itu pun sebenarnya kasur kecil tapi disatuin. Jadi kayak sebenarnya ada 3 kasur, cuman yang 2 tuh disatuin. Di samping kasur baru ada jendela. Jadi ya udah nggak banyak interaksi lagi di dalam sama istri karena kebetulan istri juga habis minum obat sakit gigi, ngantuknya luar biasa. Dia cuma lepas jaket, ya pokoknya masih setelan gitulah gitu ya, setelan touring cuma lepas jaket, lepas sendal, lepas sepatu, langsung tidur ya, gue tidur ya, ngantuk banget katanya. Oh ya udah, gue ngeliat wah ada jam 2 nih. Cuman gue lagi, saya nggak pengen tidur, Bang, karena memang situasi kan kayaknya sesuatu nih kayaknya. Iya. Dan ngeliat di jendela, gelap banget ya. Apakah tembok atau rumah atau memang ada villa lagi kan juga nggak tahu karena memang siangnya nggak ngeliat ada apa-apa di situ. Istri tidur, Bang. Nggak lama emang baru nyampe tuh istri tidur. Cuman istri tidurnya itu ngebelakangin, Bang. Munggungin. Ya, jadi saya ngeliat TV di depan ya. Depan, ngeliat TV aja. Istri ngebelakangin. Jadi dia model temboknya itu rada cekung dia. Di samping horden tuh ada TV. Nah, itu yang saya lihat. Hordennya itu gerak di bawah kayak ditarik-tarik gitu. Saya pikir, wah ini apakah tikus atau ada celah kosong yang memang angin masuk gitu kan? Pikir angin kali. Tapi saya lihat kok kaca semua full, nggak ada celah angin gitu.
Saya tonton lagi, saya main HP. Tapi tetap itu. Jadi kayak ada yang kayak tirai tapi di dalamnya ada orang lewat gitu. Blep gitu ya. Jadi kan gerak. Wah, ini perasaan makin gak enak nih. Tapi kalau saya kabur istri lagi tidur kan nggak mungkin kan. Ah, udahlah, antepin aja ya. Lagi asik-asik nonton gitu, istri ngomong nih di samping. Ya belum tidur. Belum. Perasaan kagak enak. Oh ya udah katanya gitu. Tapi dia nggak ngeliat saya bang. Posisi emang kan ngebelakangin saya gitu ya. Ya tidur katanya gitu. Iya nanti tungguin dulu. Belum ngantuk banget lah gitu. Karena pikiran kan kita berkecamuk bang antara lampu semua saya hidupin gitu. Karena memang kayaknya memang udah ngerasa kurang nyaman lah gitu ya. Dari aroma wangi di ruangannya yang serba lembab gitu kan. Ya udahlah, saya putuskan untuk mencoba merem, Bang. Istri ngomong lagi nih. Ya, lagi ngapain katanya gitu. Ya tidur lah. Nggak nonton TV katanya gitu. Ah, caranya jelek saya bilang gitu. Ya, katanya. Apaan sih? Karena kan saya pikir kan istri udah tidur, Bang. Iya. Saya ngelihat yang kakinya deket kan. Saya kan mandangnya ke arah depan kan. Kaki istri saya mah madepnya ke sana, Bang. Ya, apaan saya bilang gitu. Saya nengok nih ke istri, Bang. Istri madepnya ke sana. Tapi ya, palanya madepnya ke saya, Bang. 190 derajat lah ya, bisa dibilang. Melintir lah ya. Melintir, Bang. Tapi yang saya lihat itu bukan istri saya, Bang. Rambutnya cakak-cakak, mukanya hitam, matanya putih doang. Cuman kayak senyum gitu. Gitu. Senyum lah, sambilannya senyum. Lagi ngapain katanya. Dengan kondisi yang seperti itu saya juga bingung, Bang. Mau baca-baca sesuatu udah panik, mau kabur nggak mungkin. Istri yang saya ini. Dia natap saya, Bang, tetap dengan senyumannya itu. Muka gosong, Bang. Muka gosong, mata putih, rambutnya terurai di kasur gitu. Tapi badannya badan istri saya, cuman kepalanya aja yang kebalik gitu. Ah, udah, Bang, saya merem, Bang. Entah saya merem karena pingsan, entah saya merem karena memang udah ngantuk. Tapi setahu saya nggak lama setelah itu ya udah blank bangun pagi itu karena di WhatsApp sama kawan teleponnya, bangun suruh sarapan. Oh ya udah, oke, kita sarapan lah, normal gitu. Saya lihat istri saya juga belum bangun, akhirnya saya bangun. Saya yakin ini istri saya apa bukan, takutnya mukanya yang tadi malam gitu kan. Ya akhirnya kita bangun. Ya singkat cerita kita makan. Tapi saya penasaran dengan apa yang ada di balik tirai tembok yang tadi malam saya lihat. Oh, yang gerak-gerak itu. Yang gerak-gerak itu. Pas saya lihat itu ternyata ada pohon besar, Bang, gede. Saya pikir itu tanah kosong. Ternyata pas kita lihat di belakang itu kayak semacam setu. Kayak semacam danau kecil, Bang. Entah itu kolam, entah itu empang atau itu danau, saya juga kurang paham. Tapi di tengahnya ada pohon beringin yang gedenya luar biasa. Lucunya pohon beringin itu ya adanya di tengah danau itu munculnya. Mungkin kayak ada pot dulu lah gitu ya harusnya. Enggak, kalau dia adanya di tengah itu. Kelilingnya itu air gitu. Dan ada satu rumah tua yang memang sepertinya udah nggak kepake, kayaknya udah hancur gitu ya. Bilang, wah, apakah mungkin dari sini? Saya tanya sama kawan. Namanya Roni, betul lah. Ron, tidur tadi malam oke. Dia kan sama pacarnya, dia sama pacar ya, bukan sama kawan. Bukan sama istri ya. Waduh, Bang, nggak usah diceritain dah tadi malam. Emang kenapa? Wah, Bang, di balik jendela, Bang. Ada yang narik-narik ini apa? Horden katanya gitu. Sama kejadiannya sama saya, Bang. Cuma ya mohon maaf ya, dia kan berbeda keyakinan sama dia Nasrani.
dia udah nggak memikirkan sesuatu itu, entah itu demit, entah itu setan, entah itu kuntilanak. Ya dia nggak percaya masalah itu. Intinya dia pun digoda, tapi dia dengan suara yang berbagai macam, ada yang ketawa, ada yang nangis, tapi nggak ada penampakan kalau di dia. Kalau penampakan itu khusus sama istri. Iya. Oke, setelah kita pagi bangun, kebetulan pengen ngopi di daerah Cibodas. Kira kita turun bang, Cibodas. Janjian sama kawan, karena kawan di sana bapaknya punya warung lah gitu. Jadi kita janjian ngopi aja di sini gitu. Dia pikir saya ini pagi berangkatnya, nyampe sana langsung ngopi gitu. Ternyata dia taunya tahu dari saya tadi malam, ternyata saya nginap gitu. Singkat cerita saya udah ketemu sama kawan di sana. Berangkat kapan bang? Tadi malam. Wih, nginep dong di villa katanya. Enggak, bukan villa. Kayak Wisma atau hotel lah, saya bilang gitu. Daerah mana? Daerah sini. Saya kasih tahu tuh alamatnya bang. Yang atas ada ini bang. Iya. Yang ada patung itunya katanya gitu. Nah iya tuh betul. Jalannya nanjak kan. Iya kok tahu bang? Ya kan gue orang sini katanya gitu. Lu yakin nginep di situ katanya. Iya nginep di situ. Sama siapa? Sama Roni sama istri. Dia tetap-tatapan bang sama bapaknya. Ditanya tuh, bang yakin nginep di situ? Iya nginep di situ bang. Ah nggak percaya gua katanya gitu. Dia akamsi bang ya, kita bisa bilang akamsi lah karena memang asli situ. Dia bilang nih langsung, bang, kita yang orang sini itu sangat anti bang, ada di wilayah situ, terutama di Wisma yang abang sebut. Entah di situ dulunya memang ada kejadian, tapi dia juga dia nggak meyakini di situ pernah ada kejadian. Tapi setiap ada yang nginep di sana, pasti itu ada cerita. Yang entah tidurnya sama, ya maaf, pocong lah, sama kuntilanak kah, gitu. Nah pas dia bilang tidur sama kuntilanak, saya cerita bang sama dia. Bang tadi malam tuh saya kejadian. Kejadian apa bang? Istri saya berubah jadi kuntilanak. Bukan berubah bang, memang abang tidur sama kuntilanak sebenarnya. Dia bilang itu sih udah cerita umum sama warga di sini. Kalau di situ itu sebenarnya ya yang sering terjadi tidurnya sama kuntilanak. Nah tapi istri abang mah sebenarnya ada di sampingnya. Cuman abang tuh sebenarnya di sampingnya itu udah ada kuntilanaknya, dia bilang gitu. Karena semua tamu yang dia dengar gitu, baik dari warga sekitar atau apa, selalu memberikan rating buruk sama tempat tersebut. Bukan masalah pelayanan bang, tapi gangguannya itu. Singkat cerita, kita udah ngopi, udah makan, udah cerita-cerita lah gitu ya. Pas mau ngeliat kafenya dia, macet bang. Mau turun itu macet karena dia punya kafe di daerah Taman Bunga atau apa, daerah situ ya, dekat Sate Marangi lah, gitu. Depannya ada jalan. Kita lihat map, mau arah ke Jakarta, mau turun tuh merah bang, macet luar biasa. Baik itu mungkin naik mobil atau naik motor, macetnya luar biasa. Akhirnya sama dia, bang ngopi aja dulu tempat gue deh, sambil nunggu macetnya lumayan surut lah gitu. Turunlah kita bang, pas maghrib. Dari pagi tuh ngobrol, makan apa segala macem. Akhirnya kita turun menjelang maghrib bang, ke tempat dia. Udah ngobrol biasa. Ada tukang parkirnya, dia memang warga lokal ya. Tukang parkir di kafenya dia. Yang merhatiin istri terus nih. Dari pertama kali kita nyampe. Saya pikir apa tukang parkir ini suka sama istri saya, tapi tukang parkir itu udah tua kan gitu kan, nggak mungkin juga ya. Yes, pokoknya setiap gerak-gerik kita tuh sama si tukang parkir ini selalu diperhatikan lah gitu. Dan kita pun
kondisinya tuh nggak seceria kayak waktu pas di eh, Cibodas bang, waktu ngopi. Jadi pas nyampe situ tuh kayaknya badan lemes, istri juga yang biasanya gacor lah, banyak ngobrol gitu kan, ada temen gitu, ya lemes juga, nggak banyak ngomong lah gitu. Ya kita hibur dengan makanan, dengan apa, lu maunya apa, mau minum apa, ya lesu aja bang, istri lesu gitu kan, kayak kayak orang capeknya luar biasa lah gitu. Saya tanya sakit enggak, saya tanya ada masalah apa gitu, nggak ada, ya normal tapi lesu bang, kadang bengong, cuman main HP bengong lagi gitu. Pas kita lihat map, wah udah lumayan nih, udah lumayan surut. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Pas kita udah prepare pakai jaket, pakai apalah semua ya, pakai helm gitu. Kawan yang punya kafe ini, bang bikin ini dong, bikin kenang-kenangan di sini, foto dulu atau bikin bumerang lah gitu. Ah ya bang, oke gitu. Pas kita udah mau, kita lagi bikin bumerang tuh bang. Saya pikir habis bikin bumerang tuh kita langsung pulang. Ternyata ditahan sama si tukang parkirnya itu. Ditahan. Ditahan dulu. Tapi nggak nahan ke saya, nggak ngomong ke saya, ngomongnya ke kawan yang punya kafe. Teman saya dipanggil sama tukang parkirnya, tiba-tiba dia langsung nyamperin ke saya, bang, tahan dulu, sebentar katanya gitu. Kenapa bang? Udah tahan dulu, santai dulu. Ah udah pakai helm, udah lepas dulu sebentar. Rokok aja dulu sebatang lah katanya gitu. Ya udah, saya putuskan saya, istri, kawan gitu ngerokok dulu. Rokok memang udah mau habis bang, satu batang. Ya. Tukang parkirnya bilang, Kang, boleh sekarang pulang katanya gitu. Kenapa nih saya bilang ya kan? Di map oke, nggak ada masalah, jalanan udah lancar. Istri saya juga udah oke-oke aja lah gitu. Nggak ada lesu-lesunya apa segala macam. Cuman memang tatapannya masih rada-rada kosong nih. Saya pikir apa istri saya sakit atau apa gitu. Tukang parkirnya cuman bilang, Kang, nanti mau pulang kemana? Saya mau pulang ke daerah Jakarta. Oh, sepanjang jalan banyakin zikir, jangan kosong. Istri juga kalau bisa zikir aja katanya gitu. Emang ada apa Kang? Saya bilang gitu kan. Kang nggak ada apa-apa, udah pokoknya konsentrasi aja, jangan kosong katanya gitu. Oh ya udah, makasih Kang. Apa pesannya lah gitu ya. Karena saya pakai alat komunikasi di helm sama istri, saya tetap komunikasi sama istri. Jangan sampai istri saya tidur gitu. Karena kalau istri saya tidur dengan kondisi kayak gitu bahaya juga bang, takutnya jatuh atau gimana. Tapi istri saya sepanjang perjalanan cuma bilang, wah ngantuk, capek, letih, capek. Nggak pokoknya diulang-ulang itu aja saya bilang. Coba deh zikir, apa kayak nyanyi kayak atau apalah cerita apa yang nggak penting-penting cerita aja. Tetap udah cerita ini habis, ya ngantuk. Jangan tidur dulu saya bilang. Mumpung kita udah di perjalanan pulang nih saya bilang. Wah udah saking nggak kuatnya di daerah Parung dia tidur tuh bang, nyundul jedak. Tiba-tiba motor juga udah kurang-kurang enak lah gitu. Saya nggak biasa-biasanya, orang saya touringnya juga jauh-jauh juga motor nggak pernah trouble kan. Tiba-tiba di daerah Parung itu ngerasa motor tuh kayaknya memang beratnya luar biasa bang. Singkat cerita sampai rumah lah intinya. Kita udah sampai rumah alhamdulillah, nggak ada kurang, nggak ada sesuatu apa-apa. Cuman istri kondisinya memang udah lemes lah. Nggak biasa-biasanya cuman touring pendek tapi letihnya kayak kita touring jauh gitu. Dia tidur sampai rumah, saya buka HP. Karena waktu itu kita bikin bumerang waktu di Instagram itu dari HP kawan. Kawan nanya nih, di sepanjang perjalanan itu sebenarnya dia WhatsApp, telepon, cuman nggak saya hiraukan lah, karena kan saya perjalanan kan. Pas nyampe rumah saya baru ngeliat tuh, miss call dari dia sekitar ada 8. Lumayan ya. Oh ya, WhatsApp. Bang, gimana? Bang, gimana? Bang, gimana? Pokoknya gitu. Kayak orang khawatir lah bang gitu. Saya baru balas tuh. Saya bilang, alhamdulillah bang, saya udah sampai rumah. Kenapa bang? Ada yang ketinggalan? Saya pikir ada yang ketinggalan bang, barang sesuatu atau apa di sana. Enggak bang, udah sampai rumah. Iya.
ada sesuatu nggak di jalan? Aman, saya bilang. Yakin aman? Aman, alhamdulillah. Istri gimana bang? Dia bilang gitu. Istri saya lagi yang pertanyakan. Ya saya kan curiga ya. Oh, kenapa bang? Emang istri saya? Enggak apa-apa. Istri aman, aman. Sekarang lagi di mana? Tidur. Bang, kalau bisa cuci kaki, wudhu dulu, katanya gitu. Bersihin badan dulu bang. Saya bangunin istri saya tuh. Orang dia baru nyampe langsung lepas jaket, helm, dia langsung ke tempat tidur. Langsung tidur lah gitu. Udah saya bangunin, saya suruh cuci kaki, wudhu dulu lah, bersihin badan. Untungnya istri mau gitu. Habis itu dia bilang, ya lemes banget ya, nggak biasa-biasanya nih touring pendek tapi capeknya seperti ini gitu. Ya udah saya ajakin ngerokok dulu lah gitu. Saya ngerokok dulu sambil ngobrol, walaupun dia ngantuknya luar biasa, saya sambil ngobrol. Pas kita lagi ngobrol, kawan itu ngirimin video bang. Video yang dimana istri saya sebenarnya di belakangnya itu gendong anak pocong. Anak pocong bang. Saya pun awalnya nggak percaya ya. Dia cuman bilang bang, saya kirimin ya gitu. Saya pikir dia ngirimin itu bukti waktu pas kita cuman bikin bumerang doang bang. Saya nggak ngeliat video. Saya nggak buka video itu ada apa gitu. Saya nggak buka itu. Oh ya bang, makasih saya bilang gitu. Oh ya udah bang, jangan kapok ya main kesini, dia bilang gitu. Iya bang, tapi istri benar udah oke, dia bilang gitu. Oke bang, nah dari situ saya baru nanya sama dia. Bang jujur nih, kenapa sih, ada apa sih, saya bilang gitu. Bang, istri abang tuh sebenarnya gendong kuntilanak, gendong pocong. Gendong pocong, saya bilang. Pocong apaan, saya bilang. Pocong bocil bang, katanya gitu. Emang nggak tinggi pocongnya, yang dilihat itu sama tukang parkir saya. Itu pocong ada di belakang istri abang, katanya. Nempel. Ah, masa sih bang? Iya bang, kayaknya mungkin. Kalau tukang parkir saya, ya memang dia sedikit paham masalah itu. Istri abang itu gendongnya itu dari tempat abang nginep gitu. Dari villa itu. Dari villa, mungkin asumsi saya. Tempat tidur yang saya pakai itu adalah tempat tidur si kuntilanak sama anaknya, mungkin ya bang ya. Iya. Gitu ya. Ya karena saya punya asumsi begitu, saya utarkan ke kawan sampaikan ke tukang parkirnya. Ternyata asumsi saya tepat 100% bang. Benar bang. Jadi di kasur itu yang saya tempatin, ternyata memang tempat tidurnya si kuntilanak itu sama si yang pocong ini bang. Gitu. Ya si tukang parkirnya itu juga pun waktu pas kita nyampe, dia emang udah ngeliat, kata kawan saya. Cuman nggak mau cerita ke kawan saya, takutnya merusak suasana. Takutnya saya juga was-was. Waktu saya pulang pun juga nggak dikasih tahu. Takutnya saya pun panik nanti di jalan malah kenapa-napa. Ya alhamdulillahnya, kenapa dia bilang bang, istri disuruh wudhu dulu katanya, suruh bersihin dulu. Ketika istri saya sudah melakukan wudhu, membersihkan badan, dia cabut. Hilang tuh. Hilang. Dicek lagi sama si tukang parkirnya. Saya fotoin istri saya, ternyata memang udah nggak ada. Dan yang saya rasakan juga di rumah juga nggak ada apa-apa. Intinya si pocong itu mungkin ngerasa ketindihan sama istri saya nih bang, waktu pas tidur. Mungkin jadi dia ngelendotin istri saya kemana-mana. Waktu pas kita ngopi di Cibodas, kita makan, kita belanja, kita ngopi lagi di tempat kafe kawan saya, pocong itu terus
ngikutin istri saya tuh. Nggak jauh lah, pokoknya entah ada di kiri, entah ada di kanan, glendotin. Sampai videonya itu akhirnya saya buka. Coba deh bang, dilihat dulu kata kawan saya. Kalau abang nggak percaya, lihat apa? Saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Saya bilang, kan udah saya kirim. Yang mana bang? Yang itu di video. Di video bang, saya lihat. Wah iya bener bang, ada tuh di belakang. Itu video yang bumerang. Yang bumerang. Kalau memang seandainya pocong itu nggak ngikutin istri saya, dia pasti lewatnya itu ada di belakang kawan-kawan saya. Lewat lah gitu, sekelebatan gitu ya. Atau mungkin dari istri saya ke kawan saya ke belakang gitu. Nggak ada, dia cuma ada di istri saya aja udah bolak-balik. Udah tuh ada di situ, ada di situ, ada di situ. Wah, besokannya udah istri saya udah, ya memang istri saya juga sholatnya alhamdulillah rajin. Ya udah saya bilang, yaudah yuk kita zikir, kita kirim doa buat ya mungkin memang dulunya itu almarhum. Mudah-mudahan juga nggak ganggu yang lain dan nggak ganggu kita juga. Karena takutnya kalau kita nggak, ya mungkin kita ada salah lah bang ya. Kita tidur di satu tempat, kita istirahat di satu tempat, kita nggak permisi gitu. Jadi memang satu pelajaran penting bang buat kawan-kawan juga, atau mungkin abang atau saya juga pribadi yang suka touring, sekarang lebih mengutamakan mencari tempat penginapan by review dulu bang. Iya. Pentingnya ya bang. Waduh penting banget bang. Kalau kita nggak lihat itu, ya kejadian sama kayak saya. Endingnya khawatirnya malah dampaknya lebih ekstrim lagi ya. Ekstrim banget bang. Karena memang ya baru pertama kali saya ngerasakan tidur dengan kuntilanak, ngelihat tatap-tatapan yang jaraknya itu nggak lebih dari ya 30 cm, 20 cm lah. Yang saya lihat itu benar-benar natap mata itu. Mata putih, nggak ada hitamnya. Mukanya full hitam, hidungnya nggak ada. Kalau kuping saya nggak ngeliat lah ya, karena ketutup rambut ya. Dia cuma menyeringai senyum doang. Tapi ya, saya udah nggak apa ya, udah nggak notice itu orang atau apa. Pokoknya dia cuman gini doang bang, gitu senyum. Tapi hidung nggak ada, cuma hanya mata. Rambut full kayak apa ya? Kayak ijuk lah kalau saya bilang lah ya. Cuman rambutnya tebel bang, cuman ngurai gitu. Saya pun waktu pas saya ngeliat begini, tangan saya nindim rambutnya dia. Saya balik badan begini, ya udah saya udah lupa apakah memang saya pingsan atau memang saya benar-benar ngantuk. Intinya udah saya tidur sama istri tuh, istri saya kesana, saya udah saling membelakangi. Udah saling membelakangi lah. Ya memang buat kawan-kawan penting banget lah bang lihat review hotel atau penginapan kalau memang mau nginep ya. Dan kalau memang udah dapet tempatnya juga sebisa mungkin permisi dulu lah. Ya kalau kita percaya masalah itu, tapi kalau nggak percaya saya kembalikan lagi kawan-kawan. Oke. Jadi intinya dimanapun kita berada, kulon nuwun lah bang ya. Betul bang. Ya. Betul. Oke bang Wahyu, gue penasaran sih bang ya. Ini rekan abang nih si Bang Roni ini, dia kan sebelumnya udah pernah nginep di situ. Ya. Nah, dia ngalamin hal yang serupa atau baru perdana pada saat itu? Dia baru ngalamin ini pada saat itu aja bang. Karena sebelumnya dia kesana itu, kenapa dia bisa tahu tempat itu? Dia punya kawan orang situ. Katanya sih jadi satpam di tempat itu. Ya. Lucunya nih, dia kontak kawannya itu. Mas, Kang, saya mau ke sana nginep, katanya. Pesenin kamar 2, katanya. Ini dia yang cerita ya bang ya, ini versi dia ya. Dipesankanlah sama kawannya itu bang. Pas kita sampai ke sana, saya nggak tahu dia pesannya udah berapa hari sebelumnya ya. Entah mungkin 2 hari sebelumnya. Intinya kita udah sampai sana. Saya udah sampai parkiran. Si Ron ini nyari kawannya bang. Yang katanya satpam di sana. Iya. Diteleponin gak nyambung. Di WhatsApp nggak bales gitu ya. Akhirnya kita ketemu sama si resepsionis yang tadi tuh.
yang 15 menit 15 baru menit nyampe. datang. Iya. Ditanyalah sama si Roni. Kang, saya kemarin udah pesen, udah reservasi sama kawan saya. Namanya, saya lupa lah namanya ya. Dia katanya satpam. Oh iya emang benar. Udah dibilangin. Katanya. Kok tumben nggak kelihatan kemana? Udah meninggal. Meninggal? Udah meninggal bang orangnya. Nah, saya bilang sama Roni, Ron, lu pesan sama siapa? Sama kawan gua. Yang mana? Itu. Udah meninggal bang kemarin. Jadi habis reservasi besokannya, kan yang reservasi si satpamnya ini ya. Jadi nitip pesan ke resepsionis bahwa ada kawannya mesen 2 kamar. Besokannya dia lepas tugas meninggal bang. Tapi saya juga nggak tahu meninggalnya karena apa. Iya. Intinya kawannya si Roni itu yang dititipin pesan udah meninggal bang. Nah waktu pas nginep pertama dia nggak ada rasa apa-apa karena waktu itu si Roni bilang, ya gua kan waktu itu di sini mah sampai pagi bang ngobrol sama dia bla 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 gitu. Jadi nggak pernah ada rasa seperti yang waktu saya nginep itu. Tapi nah pada saat Bang Wahyu kesana itu memang kondisi hotel itu sedang rame atau maksudnya gini. Jadi ada ketemu nggak beberapa penginap yang lain gitu? Nggak ketemu bang. Nggak ketemu. Ada sekitar 4 mobil. Tapi saya nggak tahu ya, karena sepanjang saya jalan dari resepsionis sampai ke kamar saya itu sekitar 50 meter bang. Itu manjang deh kan, manjang letter U dia modelannya. Dari kamar-kamar yang saya lewatin depannya itu gelap semua. Entah di dalamnya ada orang atau memang nggak ada orang atau memang mobil ada di situ tapi mobil orang nitip, saya juga kurang paham. Intinya sih sebenarnya kalau mungkin gimana ya? Saya sih pengennya di depan bang, bukan saya nggak mau di ujung lah karena feeling saya juga dari awal udah nggak enak gitu. Ya akhirnya ya kejadian seperti itu bang. Sampai pas akhirnya cabut juga nggak ketemu orang sama sekali. Nggak ketemu orang bang. Saya sarapan pun ya nggak ketemu orang. Ya selayaknya kayak villa hotel itu kayak punya saya aja. Ada beberapa motor tapi kayaknya sih motor karyawan ya. Karena pas saya nyampe itu nggak lebih dari 10 motor yang waktu saya sampai. Termasuk motor saya. Jadi memang ya dari situ saya juga udah curiga nih. Kalau memang hotel, apalagi weekend kan bang. Saya malam minggu gitu kan. Harusnya kan penuh dan ya namanya orang di puncak kan seenggaknya walaupun malam lah. Ada lampu, ini gelap bang. Jadi yang nyala itu hanya lampu dari si tempat resepsionis. Saya jalan ke lorong tempat ujung saya nginep itu gelap. Saya nyalain lampu luar ya, hanya lampu saya aja. Depan-depannya tuh nggak ada lampu. Bisa dibilang kena jebakan Batman ya bang ya, modelannya ya. Bukan Batman lagi nih bang, ini semua superhero ada di situ. Ada di situ ya. Gokil sih. Nah, tapi si Bang Roni ini setelah dari dari hotel itu ada cerita nggak bang? Dia sampai rumah ngalamin apa gitu? Kalau dia sih nggak ada sih bang. Dia nggak ngerasa ada apa gitu. Karena memang waktu pas si tukang parkir itu kita kembali lagi ke si tukang parkir itu hanya menekankan bahwa yang memang diganggu ya tanda kutip ya. Itu istri saya, bukan pasangan si Roni. Ya, jadi mereka sih aman-aman aja. Aman-aman aja tuh ya. Mungkin beda server juga kali bang. Iya. Kayak aja sih. Iya. Setan bingung juga ya. Bingung juga nih. Ntar gue dibacain apaan ya gitu ya. Oke Bang Wahyu. Nah bang itu hotel itu kalau bisa dibilang ya harga normal dengan hotel-hotel lain yang ada di daerah sana atau memang harganya miring bang? 185.000 ya. Ada istri ini. Kamar. 185.000 satu kamar. Gedenya luar biasa bang. Ada air panasnya, ada 3 kasur. Ya logik lah bang. Iya. 185.000 saya pun sama istri juga bingung. Masa sih di puncak 185.000 bang? Weekend bang. Biasanya udah hampir gope kan? Mungkin di atas gope lah ya. Kita berbicara di atas gope lah gitu. Ini 185.000.
Berarti dari harganya udah nggak masuk akal Iya, ya, tapi Bang. kan kita udah nyampe. Bener. Kita udah nggak mungkin cari tempat-tempat lain kan gitu. Ditambah istri juga kondisi lagi kurang fit kan. Ya udahlah kita nikmatin. Ternyata ya sangat jauh dari menikmati tuh kan. Jauh dari kata senang-senang lah ya. Ya harusnya kita bisa tidur nyenyak gitu kan. Ya udah dengan kondisi seperti itu pingsan. Karena memang nggak sadar sama sekali, Bang. Nggak sadar udah, Bang. Oke deh Bang Wahyu, makasih banyak ya. Sama-sama, udah Bang. menyempatkan waktu buat bercerita di channel Penatua ya. Siap. Oke sob, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan ya bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Bang Wahyu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.